Assalamualaikum Pagi Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tadi ada yang bagian Waalaikumsalam Maluku warahmatullahi Barat nggak? Maluku Barat. Tadi gempa loh, 50 menit yang lalu. Oke. Hari ini pertemuan kelima mungkin sama sama pertemuan keempat. Cuman pertemuan keempat kemarin kita gambar grafik. Hari ini kita akan membahas tentang critical path method. Sama nanti kita ada soal yang seperti kemarin. Nanti kalian coba untuk yang ingin menjawab, gitu. Saya contohkan satu soal, kemudian kalian bisa mencoba mengerjakan siapa yang memang ingin nilai tambah nanti saya catat namanya. Seperti itu. Sama seperti mungkin sampai UTS akan ada seperti itu. Nanti mungkin setelah UTS kita akan ada project di mana nanti kalian akan membuat eh, istilahnya sesuatu project gitu. Nanti saya kasih sih. Kalian sebenarnya nanti kira-kira mau projectnya apa, kemudian kalian buat untuk di Microsoft Project-nya. Jadi tapi mungkin untuk pertemuan 9 sampai pertemuan ke 12 apa 11 gitu. Nanti saya ajarkan. Nanti saya mungkin pertemuan itu saya udah kasih untuk kalian bisa install di Windows gitu ya. Atau mungkin kalau yang pakai MacBook itu bisa pakai ada punyanya Microsoft Project, cuman nggak bisa di save. Jadi mau nggak mau setidaknya walaupun nggak bisa di save, nggak yang tidak ori gitu, misalkan di MacBook itu, tapi setidaknya direkam kalian bisa mengerjakannya gitu. Jadi sebenarnya bisa, tapi nggak bisa di save aja. Terus kalau Microsoft Project saya ada untuk yang palsunya. Cuman kalau misalkan kalian coba cek ada Microsoft Project nggak di laptop kalian, mungkin ada beberapa yang udah lengkap, ada juga yang belum. Jadi nanti saya akan berikan, mungkin kalau yang Bu saya asli gitu ya misalkan. Nah kalian bisa coba, tapi itu saya rasa untuk Google Drive, masukin di Drive gitu ya. Jadi itu ada Windows WPS namanya. Nah, itu juga ada, tapi itu khusus yang plus. Ya, saya juga bingung nanti apakah kalian udah ada apa belum. Jadi nanti cek aja ya untuk di laptop kalian masing-masing udah ada belum untuk Microsoft Project-nya. Gitu. Mungkin untuk Jira sedikit aja, saya nggak sampai ngejelasin detail, saya sedikit aja tentang pembahasan Jira tersebut. Jadi kalian nggak usah harus mencoba, tapi kalau ingin mencoba silakan nanti kelaknya. Banyaknya memang di industri IT lebih ke Jira. Dan Microsoft Project itu lebih ke all, eh, dia itu bisa di semuanya. Jadi mungkin ada beberapa company-company yang memang makai Microsoft Project berbasis Scrum gitu. Jadi nanti mungkin kita akan ke sana. Cuman ini sampai UTS kita akan membahas tentang perhitungan PERT dan perhitungan critical path method. Jadi sampai sini nih kita namanya perhitungan critical path method. Nanti pertemuan 6 dan 7 kita perhitungan PERT. Mungkin pertemuan 8 kita UTS. UTS-nya itu ada 3 soal. 2 soal mungkin lebih ke pembahasan biasa lah ya, kalian menjelaskan pengertian apa tuh risk manajemen dan lain-lain. Nah, untuk satu soalnya adalah soal perhitungan seperti ini gitu ya. Tapi nanti dari mencari grafik, kemudian critical path methodnya, nanti lanjut ke pertnya. Nanti kita akan jalani aja. Setidaknya kalian udah bisa mengerjakan tugas, bener nggak sih gitu. Nanti saya akan bahas juga tugasnya di sini. Oke, pada sesi 5 teknik manajemen proyek untuk CPM, critical path methodnya ya. Nah, ini saya langsung bahas soal aja, karena kemarin kita juga udah bahas critical path method. Kemarin ini juga sudah dibahas ya untuk gambar grafiknya. Nah, ini saya biar cepet aja ya. Oke, ini ada contoh. Kemarin kalian udah bisa gambar grafiknya ya. Ini gambarnya jadi berubah nih gara-gara saya ganti warna. Oke, ini anggapnya kemarin seperti ini ya. Nah, untuk diagram PERT ini atau mungkin diagram critical path method ya, kita bilangnya PERT sama critical path method bedanya kalau critical path method dari belakang langsung ke depan gitu. Jadi dari belakang terakhir gitu ya.
dari input sampai output. Tapi kalau si part ini bisa dari depan, belakang, belakang ke depan. Jadi gitu. Nah, untuk satu, misalkan ya, kita udah ada estimasi hari. Nah, ini kita udah gambar nih ya. Kemarin saya anggap, kemarin kalian udah dapat memahami untuk menggambar diagram PERT-nya. Nah, selanjutnya kita lihat nih, cek estimasi hari. Misalkan A 10, kita tulis di sini. B 8. Oke, kita misalkan B-nya tadi di atas ya, kita tulis 8. Kemudian eh, C 12, 12 hari. D 22 hari. E 27 hari. Dan F 7 hari. Nah, di sini mungkin ditanya, jalur mana yang merupakan jalur kritis. Nah, itu makanya critical path method. Critical, kritis, path, jalur, metode gitu ya. Jadi di mana jalur kritisnya. Nah, kita udah gambar seperti ini ya. Ini sebenarnya untuk menentukan jalur kritis itu sangat mudah. Jadi kita bisa cari, kita bisa gambar beberapa garis ya. Kalau buat coret-coretan, kita bisa cari garis dari depan sampai belakang. Nah, satu, berarti satu ini adalah A, C, F. Jalur ACF. Nah, selanjutnya ada jalur, kita cari warna lain. Oke. Jalur B, E, F. Oke. Jadi jalur B, E, F. Sorry. Tulisan saya jelek. Sebentar, biar kalian paham. Jadi ada jalur ACF, jalur BEF. Nah, selanjutnya ada jalur apa nih? Udah bisa kebaca? Jalur B, warnanya belum ganti. Jalur B, D. Ini kan langsung ke akhir. Ada lagi kah jalurnya? Jalur B, D. Ada lagi nggak nih jalurnya? Selain yang saya gambar. Udah ya. Di sini, sampai di sini kita untuk menentukan jalur apa aja yang ada di gambar tersebut sudah dapat dipahami? Iya, Ibu. Oke, kita Iya, Bu. lanjut ya. Nah, kan tadi kan kita udah jalur A. Sebentar, saya ganti warnanya. Biar A. Kok belum ganti warnanya? Oke. A, C sama F. Nah, jalur A sama A, C sama F itu berapa? 10. Ini yang saya bilang kalian hati-hati untuk menambahkan ini. 10 ditambah 12 tambah 7 sama dengan 29 hari. Ini karena 10 hari tambah 12 hari di bagian C, kemudian 7-nya di bagian F. Jadi totalnya 29 hari. Nah, kemudian kita ganti lagi warnanya, warna orange ya. Bagian jalur B, E, F. Yang bagian ini ya. Sama dengan B-nya berapa nih? 8. Ini 8 ya, estimasi harinya. Ditambah 27 si E-nya ya.
ditambah si F-nya itu 7. Nah, sama dengan ini 34, 42 ya. Bener nggak? Nih, 15, 3, 42 ya. Nah, selanjutnya kita udah dapet nih ya jalur BEF. Nah, selanjutnya kita jalur BD. Kita tinggal tambahkan nih. B-nya berapa? 8 ditambah D-nya 22. Berarti totalnya 30 hari. Nah, karena udah masuk di sini, namanya jalur kritis tuh jalur yang apa sih? Tahu nggak? Kita udah kritis nih. Aduh, udah kritis banget nih. Itu adalah jalur yang paling lama, yang paling besar. Jadi nanti misalkan ada pertanyaan, jalur, misalkan buatlah jalur mana yang paling kritis. Nah, nanti ditulislah jalur, atau pakai merah dia. Berarti jalur si BEF ini adalah jalur yang paling kritis. Jadi kita bisa kesimpulan, biasanya saya buat kesimpulan gini, tapi terserah. Jadi jalur mana yang kritis gitu ya. Jalur kritis ada, aduh jelek nih kalau tulisan saya begini. Oke kita gini aja. Jalur kritis ada pada jalur BEF dengan waktu 42 hari. Nah, ini yang ditanya untuk si jalur kritis. Lebih gampang kan dibanding kalian sebenarnya lebih logika si gambar diagramnya. Ketika kalian menggambar itu menurut saya lebih logika dibanding ketika kalian untuk menghitung jalur kritisnya. Seperti itu. Nah, ini adalah jalur kritisnya. Jadi jalur kritisnya merupakan B, E, dan F, yaitu 42 hari. Untuk contoh soal pertama dapat dipahami? Iya, Bu. Oke, kita coba ya untuk soal yang bentar, kita coba soal yang ini. Ini contoh soal tugas. Nah, contoh soal pertama mungkin em, kemarin udah ada gambarnya ya, contoh soalnya. Kita bisa coba. Ini sebentar, saya share. Benar kan? Kelihatan? Oke. Nah, ini saya coba gambar. Mungkin kalau ada yang mau mencoba, mungkin buat biar cepet ya. Ini kan gambar kemarin itu X, kemudian selanjutnya Y, terus kemudian Z, tuh kemudian bisa ke atas, bisa ke bawah. Saya mau coba ke bawah aja. Karena nggak ada C-nya ya. Ketika kalau ada C, kita bisa lanjut untuk tergantung dengan kondisi yang ada. Tapi kalau misalnya itu kita bisa milih. Kalau misalkan nggak ada. Oke. Oke, ada yang mau mencoba di sini untuk hitung seluruh jalur yang ada sama mana jalur yang merupakan jalur kritis. Ada yang mau mencoba? Gampang loh. Ini saya coba.
Ini saya iniin dulu deh. Ini 5 hari. Kemudian ini X-nya itu 3 hari. Kemudian ini 4 hari. Untuk dummy itu 0 ya, adik-adik. Ketika kalian misalkan anggapnya bisa ke atas. Kalau ini kan karena nggak ada seterusnya. Kalau di sini ada C mungkin sebelum A, sebelum Y gitu misalkan. Berarti di sini ya C-nya. Tapi kalau X mungkin nanti ke atas. Jadi beda ketika perhitungannya nanti untuk gambar. Jadi gambarnya harus fokus dulu. Gambar udah bisa, baru nanti masuk ke sini. A-nya itu adalah 10, kemudian B-nya itu 7. Ada yang mau mencoba di sini? Ini udah saya gambarin loh. Ayo, ada yang mau mencoba? Saya mau coba mungkin, Bu. Oke, silakan. Namanya siapa? Gresian. Ini benar nih namanya. Iya, Bu. Bisa dipanggil Grace saja, Bu. Grace. Oke, Kalau Grace. kesusahan Nama panjangnya mungkin Gresian. dari iya, Bu, Gracein. Siap. Oke. Oke. Mungkin dari yang pertama, mungkin X tambah Y ditambah A tambah B X tambah Y. Mungkin tambah tambah A dummy tambah ya. B. Iya, tambah daminya, baru ditambah A, ditambah B. Sini ya. Ya. Jadi jalur. Kemudian, Kita harus nulisnya gini ya, biar orang oh, tahu. Z, A, dummy 1 kita tulis aja ya. Karena kadang dummy 1, A, B. Mungkin kalau enaknya sih kita pakai garis sama dengan 5 gitu ya. 5 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 7. Tambah 0. Iya, no, Oke. sorry. Tambah 10 tambah 7. Oke, jadi hasilnya 25, Bu. Ya, ya, ya. Ini tadi saya kurang satu. Nah, oke. ini harus Ya, hati-hati ya. Ini. Oke, lanjut. kemudian yang kedua itu ada X, Y, A, dan B. Oke, benar. Jadi tetap ya kita tulis jalur X, Z, A, dan B. Sorry ya, tulisannya jelek. Jadi 5 tambah 4 tambah 10 tambah 7. Sama dengan 7, 26. 26. 26. Oke, ini 9 Jalur tambah 6 ya. kritisnya yang di bawah, yang Oke, 26. berarti jalur yang merupakan jalur kritis. Nanti kalau jawabnya gini ya, berarti gini. Kesimpulan kita buat. Jadi jalur yang merupakan jalur kritis adalah jalur X eh, ZAB dengan durasi 26 hari. Gitu ya kalau jawab nanti di ujian. Oke, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Grace. Oke, kita ada soal yang lain. Ini kalau untuk menjawab tadi ya. Misalkan ini sorry, tadi kebalikin. Nah, ini untuk menjawab soal yang bagian 1, hitung seluruh jalur yang ada. Ini ya, jalur yang ada. Kemudian mana jalur yang merupakan jalur kritis. Ini yang nomor 2-nya. Jadi ini nanti nomor 1, ini nomor 2-nya. Misalkan kalau ini nanti ada A, B, jadi kalian bisa tulis mungkin di sini A, kemudian di sini adalah B-nya. Jadi bisa nanti menjawab berpartnya itu ya, sesuai part yang ada. Jadi sesuai dengan kalau misalkan langsung jawab 26 gitu. Saya nggak tahu kalian ngitungnya dari mana. Jadi nanti mungkin suruh gambar dulu, kemudian hitung jalur yang ada, mana jalur yang jalur kritis. Kemudian nanti partnya lebih ada early start, early finish, last start, last finish. Nanti ada perhitungannya lagi di situ. Nanti ada step by stepnya di situ. Jadi seperti ini. Untuk sampai di sini untuk nomor 1 dapat dipahami. Yang lain? Paham Ibu, Oke, mau nyoba lagi? paham Ibu. Kita ada 4 soal. Yang kayak kemarin sih sebenarnya.
Kita coba ya. Kita coba. Nah, ini. Yang mau coba silakan. Tapi jangan lupa nanti di soal ujian soalnya tabel gini aja. Jadi kalian juga bisa harus bisa menggambar diagramnya. Mungkin banyak yang salahnya ya waktu yang kelas-kelas yang lalu itu biasanya diagramnya salah. Nah, itu yang membuat dia ke belakangnya salah semua gitu. Jadi karena nilainya nanti di UTS 60% adalah perhitungan, 40% materi, jadi saya harap untuk dari gambar awalnya dapat benar gitu. Oke, kita sementara saya anggap kalian untuk grafiknya mungkin dapat paham dulu ya. Jadi misalkan nih A, saya gambarkan dulu. A, kemudian kan nggak ada sebelumnya, terus kemudian B, kemudian C. Nah, lanjut D, B, C gitu ya. E tapi dari B. Oke, berarti E dulu. Nah, ini ada yang mau coba? Kita nulis. Ada yang bisa nulis, ada yang bisa ini. Nah, ini nanti. Nah, ada yang mau nyoba? Jalur mana aja? Kemudian mana yang jalur kritis? Coba ya. Siapa yang mau? Gampang loh yang ini. Udah tinggal menambah-nambahkan saja. Saya Bu, Ah ya, Joko. Namanya aslinya ininya panjangnya Joko ya, depannya. ya saja Bu. Oh, Satria. Oke, silakan. Ya, jalur yang pertama ABE, Oke, bentar ya. Kita gambar dulu. ABE, ABE 911, jalur. Biasakan seperti ini ya. E yo sama dengan 4 tambah 5 tambah 2, 11. 11 Bu. Nah, kemudian Kemudian ABD1D, jalur A, B, D1, D, 4 tambah 5 tambah 0 tambah 3. 12 Bu. Nah, lanjutnya Kemudian ACD, A, C, D. Nah, ini kalau enaknya sih pakai warna-warni ya. Jalur A, C, D. Jadi 4 4, tambah 6 tambah 3. 13 Bu. Jadi Jalur kesimpulannya kritisnya yang itu. Jalur kritisnya ACD. ya benar. Adalah satu. Jadi jalur kritisnya adalah A, C, D. Jadi nanti untuk jawab nomor, ini kan nomor 1 ya. Jawab nomor 2-nya adalah yang merupakan jalur kritis, misalkan gitu ya. Yo, Merupakan jalur A, C, D dengan waktu durasi 13 hari. Jadi seperti itu. Jadi jawabnya selalu seperti itu ya. Agar saya tahu nggak langsung misalkan ditanya mana yang merupakan jalur kritis, hitung seluruh jalur yang ada langsung A, B, C langsung 11 gitu. Sedangkan dari gambarnya aja nggak kelihatan lagi ngitung.
Jadi nanti mungkin ujiannya tulis tangan eh, untuk perhitungan seperti ini, nanti tinggal difoto, terus kemudian diupload. Jadi bisa untuk tulis tangan. Atau mungkin kalau yang materi bisa juga di copy aja nanti satu word gitu. Jadi satu word mungkin tulisan tangannya tinggal di copy ke dalam itu, atau mungkin kalau kalian mau menggambar, saya sih enaknya tulis tangan gitu, karena kenapa, biar kalian bisa untuk belajar juga untuk hal ini gitu. Nah, di sini dapat dipahami untuk nomor 2. Kita lanjut, coba kalian nyoba nomor 3 ya. Ada yang mau mencoba di sini mungkin? Sambil untuk grafiknya udah dapat dipahami ya, yang grafik. Soalnya Iya, saya Ibu. nggak ulang lagi. Oke, sebentar. Sambil saya gambar, kalian coba untuk eh, mencoba mencari diagramnya. Ini A ya, kita udah. Kemudian B, C, kemudian E-nya di B, kemudian D-nya di D, kemudian DE. Oke, di sini saya coba. Nih durasinya A-nya 3, B-nya 6, C-nya 5, D1 dami selalu 0 ya. E-nya itu 5, D-nya itu 5, F-nya itu 4. Nah, coba siapa yang mencoba? Ya, Bu. Alpian Adin ya. Adin, Bu. Namanya juga di situ Alpiadin di Iya, absen. Bu. Alpiadin. Oke, Iya, Bu. silakan. Kalau salah nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa. Oke, jalur yang pertama itu ada A, B, A, B, E, F. E, F. Oke, kita gambar dulu aja ya. Jalur ada apa nih? Ya, A, Bu. E, A, B, E, F. Terus kemudian jalur apa lagi nih? Ada A, B, D1, D, F. Ya, kemudian, Ada A, C, D, F. oke. Nah, ini udah semua ya. Ya, Coba Bu. kita jalur. Saya pakai ini aja ya. Tulis tangan jelek. Susah nulis di sini. Oke, jalur A, B, E, F. Oke, berapa 3, nih? 6, Mm-mm. 18, Bu. Nah, gini ya jangan langsung 15. Oke, 18. Mbak, 3, 6, berapa tuh? 9, 5, 1, 18. 9 tambah 9. Oke, 18 hari. Ini hal 18 nggak ada harinya ya. Saya belum tulis di sini. Mungkin kita bisa waktunya ganti kali ya. Jangan hari, jam aja kali ya. Misalkan. Nah, kita bisa tulis di sini nanti 18. Bisa hari, bisa jam, bisa apa gitu ya. Jadi bisa bulan gitu. Nah, kita tulis di sini 18 jam. Selanjutnya, Ada A, jalur A, B, B, D1, D1, D, D, F. F. Oke. Ini kalau mau enak nanti saran saya gini aja ya. Biar ini. Nah, gini. Apa nih? Ada 3, 6. Mm-mm. Nolnya ditulis lah ya, Bu. Tulis, tulis. 3, 6, 0,
5, 4. 5 tambah 4. Nah, 9 tambah 9. Soalnya 18. sama 18 jam. Anggapnya ya jam ya. Kita Ibu tergantung waktunya. Kemudian jalur A, ada 3. A, eh, apa tadi, Bu? A, yang C, C, D, F. D, F. F. Sama dengan A-nya 3, 3 tambah 5, tambah 5, tambah 4. ya, sorry. 17. Ya 5 tambah Ya, 5, 10 tambah. nah, oke. Jadi yang kalau ada dua yang sama nih, jalur kritisnya yang mana? Hmm, Dua-duanya jalur kritis. yang kedua, Bu, bukan? Enggak. Jadi Dua-dua. dua-duanya adalah merupakan jalur kritis. Jadi ketika kalian menemukan ada yang paling besar sama nih, misalkan tadi 40 hari gitu ya, atau 42 hari. Ada dua nih di jalurnya. Kalian Hmm. pilih kedua jalur itu adalah merupakan jalur yang kritis. Kalau misalkan waktunya sama, tapi biasanya eh memang di suatu proyek ada, misalkan ya, contohnya kita UI, misalkan orang UI sama UX-nya udah sampai mana nih, gitu ya. Kalau mereka sampai loss, si programmer nggak bisa untuk ngoding karena kita nggak tahu nih UI-nya mau seperti apa, gitu. Misalkan seperti itu. Nah, karena dia juga nggak bisa programmer lewat, gitu ya. Mau nggak mau kan semuanya jadi jalur kritis ya. Istilah ada juga misalkan yang bagian ahli bahasa. Jadi suatu website misalkan ada yang ahli bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Biasanya website itu ada beberapa bahasa. Nah, ada yang mengartikan, ada yang bagian misalkan QA. Nah, misalkan juga bagian UI UX ya. Nah, ketika mereka sama nih, mereka misalkan sama-sama 40 hari total 18 jam, 18 jam. Ketika mereka itu telat, ke belakangnya telat semua gitu. Jadi ketika sama-sama ada sesuatu jalur yang eh, waktunya bersamaan, bentar, saya gambar biar Jalur kritisnya sama, Bu. ya. Jadi jalur kritisnya ada jalur tersebut. Jadi kesimpulan gimana nih? Jadi jalur yang Jalur A, B, F jalur dan jalur AB kritis di satu. adalah jalur A, B, F dan jalur A, B, A, B, D1, D1, DF. D, F. Nah, eh dengan durasi 18 18 jam. jam. Nah, misalkan seperti ini. Contoh ya, kalau kalian nanti mungkin di Microsoft Project mencoba ngerjain, nanti kan dia ada gambar grafik sama ada tabelnya. Nah, untuk critical path-nya itu nanti akan berwarna tergantung yang kalian warnain sebenarnya. Jadi nanti ada warna-warni, kalian pilih warnanya mau critical path-nya warna merah kah, mau warna hijau, mau warna ungu, mau warna orange, nanti bisa digonta-ganti. Nah, di situ pasti setiap kegiatan yang mengandung kritikal gitu, yang kritis itu adalah jalur si kritis ini. Jadi kritikal. Jadi kalau mereka kelewat dari hari itu, mereka akan telat semuanya ke belakang seperti itu. Jadi nggak cuma satu sebenarnya. Ini kan cuma contoh soal gitu. Sampai sini dapat dipahami. Untuk yang nomor 3 mungkin nanti bisa join lagi yang pertemuan nomor 4. Oke. Ini udah tinggal less than 1 minute, mungkin ada yang mau nyoba nanti. Ntar join lagi ya.
sambil nanti saya jelaskan untuk soal tugasnya. Seperti itu.